Hampir 2 jam kedua pasutri tersebut berdebat. Memperdebatkan sesuatu yang mereka dengar beberapa jam yang lalu. Rasanya seperti mimpi. Sehingga mereka masih belum percaya bahwasannya kedua sejoli tersebut sudah menikah dan telah menjadi suami istri. Vita dan Bima memang pandai menyembunyikan apa yang terjadi pada mereka. Kok bisa kawin? Gimana ceritanya ya Mam? Tanya Zein pada sang istri. Entah. Coba besok Mami tanya-tanya Bima. Jawab Zizi. Menurut Papi, kita tunggu mereka cerita sendiri aja Mam. Kita pura-pura nggak tahu aja. Jawab Zein. Bolehlah Pi. Gitu juga boleh. Ucap Zizi seraya meringis menahan sakit. Mami kenapa? Tanya Zein sembari memegang perut sang istri. Sepertinya ini udah waktunya deh Pi. Ucap Zizi. Udah waktunya. Maksudnya, Zein si pria lambat berpikir ini sepertinya tidak memahami maksud sang istri berucap demikian. Waktunya Mami nganterin mereka lahir ke dunia Pi. Waktu apa lagi? Zizi melirik sang suami anehnya ini. Apa? Pekik Zein. Tiba-tiba gugup sendiri. Tak menunggu waktu lagi. Ia pun langsung meloncat dari ranjang dan mencari tas yang berisi perlengkapan persalinan sekaligus perlengkapan calon baby mereka. Telah disiapkan Zizi jauh-jauh hari. Papi taruh tas-tas di mobil dulu ya Mam. Ucap Zein. Iya Pi. Pelan-pelan. Nggak usah gugup gitu. Kalau Mami bisa nahan, berarti pembukaannya masih kecil. Ucap Zizi. Mami bisa tenang. Kalau Papi gugup Mam. Ya Tuhan. Lihat tangan Papi gemeteran. Takut Papi. Jawab Zein sungguh-sungguh. Karena ia memang gemetar. Tak ayal, Zizi pun dibuat tertawa oleh tingkah menggemaskan sang suami. Tak ingin terlalu membuat Zein khawatir. Zizi pun bangkit sendiri dan pelan-pelan berjalan menuju mobil. Mami pelan-pelan Mam. Hati-hati. Sabar ya dek anak-anak Papi. Kalian terbaik, ucap Zein sembari menyambut kedatangan sang istri. Makasih Pi. Papi juga terbaik. Ucap Zi seraya masuk ke dalam mobil dan menyampingkan posisi tubuhnya. Mam, aku mencintaimu. Sangat, ucap Zein. Diciumnya kening wanita yang kini hendak berjuang melahirkan kedua bayi mereka. Mami juga Pi. Mami juga sayang sama Papi. Balas Zizi mesra. Tatapan penuh cinta itu pun wanita ini berikan pada sang suami yang tak pernah meninggalkannya sedetik pun. Semenjak mereka dipertemukan kembali, Zein selalu menjaga Zi dengan sepenuh hati. Bahkan rela bekerja dari rumah asalkan bisa menemani dan melayani Zi sepenuh hati. Dengan menyebut asma Allah, Zein mulai melakukan kendarannya. Terlihat jelas butiran-butiran keringat keluar dari kening pria itu. Zi pun mengambil tisu dan mulai mengelap kening sang suami. Mami yang mau lahiran, kok Papi yang keringetan? Tanya Zizi. Entah Mami percaya apa enggak. Saat ini Papi pengen buang air besar Mam. Papi bisa ngerasain mules juga. Sakit Mi, ucap Zein jujur. Hah, serius? Kalau gitu, Papi berhenti aja. Minta bantuan orang aja Pi. Jawab Zi khawatir. Nggak apa-apa Mi. Papi bisa tahan, mungkin ini efek gugup. Zein masih terus mencoba berkonsentrasi dengan mobil yang sedang ia kendarai. Serius Pi? Tanya Zizi sesekali ia meringis merasakan sakit. Ya Mam, nggak apa-apa, Papi oke. Lagian rumah sakitnya deket ini, jawab Zein. Sembari merasakan mules yang luar biasa di perutnya. Sedangkan Zi yang sejatinya hendak melahirkan masih bisa tersenyum dan baik-baik saja. Di lain pihak, ada Bima yang tertidur di mobil. Karena kelelahan menemani Vita meeting ke sana kemari. Vita melirik suami tampannya. Ternyata pria bermulut pedas yang ia kenal ini begitu manis saat terlelap. Membuat Vita kasihan dibuatnya. Kita pulang kemana Bu? Ke rumah atau ke apartemen? Tanya Mita. Sepertinya ke rumah saja Mit. Biar nggak buru-buru besok. Oh iya, si Rian sama bayinya gimana? Balas Vita. Rian sama babynya baik-baik saja Bu. Rian juga udah mulai kerja. Dia jadi asisten Pare sekarang. Bantu-bantu Pare di kantor.
Baru training sih, tapi saya belum mendengar komplain sedikit pun tentang pekerjaan Rian, jawab Mita. Oh, baguslah. Semoga dengan begitu dia bisa memberikan masa depan yang lebih baik buat putranya, jawab Vita. Mita tersenyum, sedangkan Vita mengembalikan perhatiannya pada sang suami yang kini masih asik terbuai di alam mimpi. 30 menit berlalu. Akhirnya mereka pun sampai di rumah besar milik Vita. Apa ibu perlu bantuan? Tanya Mita, perihal Bima yang masih terlelap dalam tidurnya. Nggak usah. Tapi baju-baju buat dia udah siapkan. Jawab Vita. Sudah Bu. Semua sudah siap di kamar tamu. Jawab Mita. Oke, makasih Mita. Kamu boleh ke kamarmu. Biar pria ini aku yang ngurus. Vita tersenyum. Mita pun membalas senyuman itu dengan anggukan. Vita masih belum mau membangunkan singa manis di sampingnya ini. Dia masih menikmati pandangan teduh pria tampan ini. Entah mengapa, hati wanita cantik ini jadi tak tega melihat Bima terganggu dalam tidurnya. Namun, ia juga lebih kasihan kalau membiarkan Bima tidur sendirian di dalam mobil. Bima, baik tidak Vita lembut. Bima membuka pelan matanya. Lalu ia menatap wanita yang kini ada di sampingnya. Sudah sampai ya, ucap Bima. Iya, turun yuk, ajak Vita. Ini tempat tinggal kamu, tanya Bima. Iya, yuk masuk, ajak Vita lagi. Kali ini bukan Bima yang menggandeng Vita, tapi sebaliknya. Wanita ini yang menggandengnya, membawanya masuk ke dalam rumah mewah tersebut. Bima kembali terkesima. Bukan karena keindahan rumah mewah ini, tapi keramahan Vita terhadap para pekerjanya di rumah. Tolong siapkan makan untuk kami ya. Oh iya, semuanya. Kenalin ini adalah suami saya. Mas Bim, kenalin ini adalah Bimini, ini Mbak Sri, ini Mbak Tini dan yang itu Mang Indra, ucap Vita. Kemudian mereka satu persatu menunduk. Sedangkan Bima menangkupkan tangannya sebagai tanda perkenalan. Ya udah semua, aku tinggal dulu. Mas Bim mau di meja makan atau dibawain ke kamar? Tanya Vita. Di meja makan aja dek. Tapi mau mandi dulu. Lengket banget. Jawab Bima. Oh oke deh. Yuk Vita antar ke kamar mas. Ajak Vita seraya menggandeng tangan Bima. Ini kamar kamu. Untuk kita. Tanya Bima. Bukan, ini kamar tamu. Jawab Vita jujur. Spontan pria tampan ini pun menghentikan langkahnya. Lalu berkacak pinggang, menatap Vita kesal. Kok berhenti? Kenapa? Tanya Vita bingung. Kamu tadi ngenalin aku ke pegawaimu sebagai apa? Tanya Bima lagi. Suami. Kan kamu memang suamiku kan? Vita terlihat semakin bingung. Kalau kamu ngenalin aku ke mereka sebagai suami kamu, lalu kenapa kamu tempatin aku di kamar tamu? Bukan kamar utama di rumah ini. Bersamamu, tanya Bima. Spontan Vita pun tertawa. Mengerti dengan maksud sang suami. Pak dokter yang baik hati dan tidak sombong. Mari kita ke kamar dulu. Nanti aku cerita. Enggak enak kalau ribut-ribut dilihat orang. Bukankah kita suami istri bertengkarnya mesti sembunyi, iya kan? Jawab Vita seraya bercanda dan mempersembahkan senyum termanisnya. Jangan senyum terus Fit, kamu nggak sadar kalau lagi ngerendahin suamimu ini, protes Bika kesal. Vita tak menjawab, ia terus mengajak suami bawelnya itu masuk ke dalam kamar. Nah, malam ini kita tidur di sini dulu. Soalnya kamar utama lagi direnovasi. Begitu Bapak Bima, jadi bukan maksudku merendahkanmu. Atau tidak menghargaimu sebagai seorang suami. Kamar utama lagi kusuruh ganti suasana. Takutnya kamu nggak nyaman. Di sana ada foto mendiang Louis. Kamu ngerti kan maksud aku, ucap Vita. Seketika hati Bima terasa tertampar. Lagi-lagi apa yang ia pikirkan tentang sang istri meleset jauh. Apa yang Vita lakukan saat ini bukan untuk merendahkannya, tetapi malah untuk posisikan sebagai pendampingnya. Maafin aku ya Dep, ucap Bima lembut. Vita hanya menjawab permintaan itu dengan senyuman. Karena Vita lelah berdebat hari ini. Vita malas harus terus meladeni emosi yang dimiliki pria ini.
Selalu saja salah sangka. Sebenarnya Vita lelah. Sangat-sangat lelah.